Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku Harian Santa Faustina nomor 361 sampai 365. Tritunggal Kudus, Allah yang Esa, keagungan kerahimanmu tak dapat dipahami oleh makhluk manapun. Tertuju secara khusus kepada orang-orang berdosa yang malang. Tetapi Engkau telah memperkenalkan lubuk kerahimanmu yang tak dapat dipahami dan sungguh tak terselami oleh pikiran manapun. Entah pikiran manusia, entah pikiran malaikat. Kehampaan dan kepapaan kami tenggelam di dalam keagungan-Mu. Oh kebaikan yang tiada tara, siapa dapat memuji Engkau secara memadai? Dapatkah ditemukan suatu jiwa yang memahami Engkau dalam kasih-Mu? Ya Yesus, jiwa seperti itu memang ada, tetapi tidak banyak. Pada suatu hari, dalam meditasi pagi, aku mendengar suara ini. Aku sendirilah pembimbing rohanimu, dulu, sekarang, dan kelak. Aku tetap pembimbing rohanimu. Dan karena engkau meminta pertolongan yang kelihatan, aku memilih dan memberimu seorang pembimbing rohani, bahkan sebelum engkau memintanya, karena karyaku menuntutnya. Ketahuilah bahwa kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan terhadapnya melukai hatiku. Secara khusus, waspadalah terhadap keinginan pribadimu. Bahkan hal yang paling kecil pun hendaknya diberi materai ketaatan. Dengan hati yang remuk redam dan rendah, aku memohon ampun kepada Yesus atas kesalahan-kesalahan itu. Aku juga mohon ampun kepada pembimbing rohaniku dan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa daripada melakukan banyak hal tetapi salah. Ya Yesus yang baik, aku bersyukur kepadamu atas rahmat agung yang Kau berikan kepadaku, yakni memberitahukan kepadaku siapa diriku sesungguhnya. Kepapaan dan dosa, dan tidak ada apa-apanya sedikit pun. Dari diriku sendiri, aku hanya dapat melakukan satu hal, yakni melukai hatimu, ya Allahku, sebab kepapaan tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri, selain melukai hatimu, ya kebaikan yang tak terbatas. Pernah aku diminta mendoakan suatu jiwa tertentu. Seketika itu juga, aku melakukan novena kepada Tuhan yang Maha Rahim, yang aku tambah dengan suatu mati raga, yakni bahwa aku akan mengenakan rantai pada kedua kakiku selama misa kudus. Aku telah melakukan hal ini selama 3 hari, ketika aku pergi ke pengakuan dosa dan memberitahukan kepada pembimbing rohaniku bahwa aku telah melaksanakan mati raga ini, dengan mengandaikan bahwa aku akan mendapat izin untuk melakukannya.
Aku pikir Bapak pengakuan tidak akan berkeberatan. Tetapi aku mendengar yang sebaliknya, yakni bahwa aku tidak boleh melakukan apapun tanpa izin. Ya Yesusku, lagi-lagi itu adalah keinginan pribadiku. Tetapi kegagalanku tidak mengendurkan semangatku. Aku tahu dengan sangat baik bahwa aku sendiri ini malang. Karena keadaan kesehatanku, aku tidak menerima izin ini. Dan pembimbing rohaniku heran, bagaimana mungkin aku dapat melakukan mati raga yang lebih besar tanpa izin darinya. Aku minta maaf atas sikap menuruti kemauan sendiri. Atau lebih tepat, karena telah mengandaikan bahwa akan mendapat izin. Dan aku minta kepadanya untuk mengubah mati raga ini dengan mati raga yang lain. Pembimbing rohaniku menggantinya dengan suatu mati raga batin, yakni selama misa kudus, aku harus merenungkan mengapa Tuhan Yesus telah menerima baptisan. Bagiku, meditasi bukanlah mati raga, karena berpikir tentang Allah adalah suatu kesukaan dan bukan suatu mati raga. Tetapi ini menjadi mati raga kehendak dalam arti bahwa aku tidak melakukan hanya yang aku sukai, tetapi apa yang diperintahkan kepadaku. Dan disinilah letak mati raga batin itu. Ketika aku meninggalkan kamar pengakuan dan mulai mendaraskan penitensiku, aku mendengar kata-kata ini. Aku telah memberikan rahmat yang engkau minta atas nama jiwa itu, bukan karena mati raga yang engkau pilih sendiri, tetapi karena ketaatan penuhmu kepada wakilkulah aku memberikan rahmat ini kepada jiwa yang engkau doakan dan engkau mohonkan kerahiman. Ketahuilah bahwa ketika engkau mematikan kehendakmu sendiri, kehendakku meraja di dalam dirimu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalem.